Chapter 291. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengenal Anda. Paman kecil, itu adalah penjahat yang dicari oleh klan Ji, Ye Fan. Orang-orang dari klan Ji juga maju dan membungkuk pada seorang pria parubaya berusia 38 atau 39 tahun. Berani sekali, berani datang ke sini. Si jenius dari klan Ji menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung dan berbicara dengan tenang. Banyak orang mengenalinya. Dia adalah Ji Yuanxing dari klan Ji. Dia memiliki tubuh sedang dan tidak terlalu tinggi, tapi dia memiliki aura Dao Agung. Dia sangat halus seperti sepotong kehampaan dan orang-orang tidak bisa menangkap jejaknya. Dia membuat orang merasa tidak ada. Ini adalah tanda bahwa dia telah mengembangkan kitab suci kehampaan ke tingkat yang sangat tinggi. Saat itu, dia bertarung dengan murid tertua Raja Merak, Kong Teng, dari wilayah selatan ke dataran tengah. Dia sangat terkenal di negeri orang bijak agung. Jika bukan karena fakta bahwa klan Ji memiliki tubuh dewa, Ji Hao Iwei, pemimpin masa depan klan pasti dia. Kemana Raja Peng kecil pergi? Pada saat ini, Kong Teng juga mengangkat kepalanya. Alisnya yang tajam terangkat dan aura tajam keluar. Selain Yan Ruyu, ada binatang buas lain di tanah. Salah satu dari mereka maju dan melaporkan, Raja Peng kecil juga ditekan oleh Ye Fan. Apa? 3 favorit surga ditekan olehnya sendiri. Ekspresi orang-orang ini berubah. Mereka setengah generasi lebih tua dari generasi muda dan semuanya jenius. Namun, mereka juga memperhatikan orang-orang suci dan orang suci yang terpilih. Raja Peng kecil dan Santo Cahaya yang bergoyang tampaknya memiliki potensi untuk menjadi kaisar. Mereka mirip dengan kaisar-kaisar kuno ketika mereka masih muda. Mereka tidak bisa tidak terkejut bahwa mereka ditekan oleh satu orang pada saat yang sama. Kong Teng mengambil satu langkah ke depan. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang. Dia terlahir dengan kebanggaan dan tampak agung bahkan ketika dia tidak marah. Dia menatap Ye Fan di udara dan berkata, tidak heran guru saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Kamu memang luar biasa. Entah itu keberuntungan atau kekuatan, bisa menekan ketiganya berarti kamu punya tempat di generasi muda. Murid tertua dari Tanah Suci Cahaya Berombak, Chu Lingkong, berjalan ke depan. Dia tinggi dan ramping seperti seorang raja langit. Matanya sedalam bintang-bintang. Dia menatap Ye Fan dan berkata, lepaskan mereka. Ye Fan telah menekan total 3 orang, dan 2 di antaranya berasal dari Tanah Suci Cahaya Berombak. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Jika masalah ini menyebar, itu akan berdampak besar pada Tanah Suci Cahaya Berombak. Ye Fan berdiri dan tersenyum cemerlang. Dia berkata, saya baru saja akan memberitahu semua orang bahwa saya pasti akan mempertahankan ketiga orang ini. Tidak mungkin bagi saya untuk melepaskan mereka. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Fan akan berani menyatakan kondisi seperti itu di depan begitu banyak orang jenius dari Tanah Suci. Apakah Anda yakin bisa meninggalkan tempat ini? Ekspresi Chu Lingkong tenang, tapi matanya tajam. Boom! Tiba-tiba, murid langsung dari Raja Merak, Kong Teng, mengambil tindakan. Telapak tangannya menghantam, menyebabkan seluruh aula bergetar. Dia berdiri di depan pintu, menghalangi jalan Duande. Pada saat yang sama, Chu Lingkong, Ji Yuanxing, dan yang lainnya juga bergerak, memotong jalan pendeta Tao yang tidak bermoral ke depan, mencegahnya melarikan diri. Pendeta Tao Duan, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Selusin orang ini semuanya sangat tenang. Mereka telah terkenal selama bertahun-tahun, dan masing-masing dari mereka sangat lihai dan waspada. Duande tidak bisa lari meskipun dia ingin. Selusin orang ini semuanya jenius dari generasi sebelumnya. Jika mereka bergandengan tangan, mereka hampir bisa melawan eksistensi yang kuat dan membunuh beberapa master sekte dari sekte besar. Duande memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia meneriakkan nama seorang Taois dan berkata, Taois yang rendah hati ini hanya ingin keluar dan menghirup udara segar. Dia tidak berani memaksa masuk. Situasinya saat ini sangat buruk. Ada lebih dari 10 orang jenius yang menghalangi jalannya di depan, dan di belakangnya, ada ancaman putri ras iblis yang memegang senjata ekstrim. Itu membuatnya merasa tidak nyaman. Boom! Seluruh istana cahaya, hampir terbalik karena getaran keras. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatannya. Bahkan batu kekacauan utama di tengah aula bergetar. Medan gaya agak tidak stabil, dan dipengaruhi oleh gelombang kejut yang kuat. Ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka sangat terkejut. Duande mengecilkan lehernya dan berkata, semuanya, cepat lari. Jika Anda menunda lebih lama lagi, akan terlambat. Ada 3 peti mati besar di belakang kita. Sesuatu pasti telah keluar dari peti mati.
Saat dia berbicara, dia ingin menyelinap keluar. Pendeta Tao Duan, Anda harus tetap di sini dengan patuh, kata Ji Yuanxing dengan dingin. Mata Kong Teng dan Chu Lingkong seperti kilat. Selusin orang itu semuanya menunjukkan niat membunuh dan siap menyerangnya kapan saja. Jangan khawatir, itu adalah tetua tertinggi dari Tanah Sage Agung. Chu Lingkong menjawab dengan dingin. Kalian benar-benar berani menyentuh mereka. Itu adalah peti mati mutlak 3 bakat. Seseorang ingin menggunakan mayat untuk menjadi kaisar bela diri. Dia pasti karakter yang sangat menakutkan. Wajah Duan De agak hijau. Jika dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri saat dia masih hidup, bagaimana dia bisa menjadi kaisar bela diri setelah mati? Dia tidak akan lebih kuat dari Tanah Sage Agung. Guruku sudah cukup untuk menekannya, kata Kong Teng acuh tak acuh. Ekspresi Duan De berubah lagi dan lagi. Raja Merak memandang rendah wilayah selatan. Bahkan Tanah Sage Agung tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia memang sangat kuat. Boom! Dampak energi yang keras hampir meledakkan seluruh istana Kaisar Agung. Jika itu adalah bangunan lain, itu pasti sudah lama berubah menjadi abu. Tapi ini adalah kediaman Kaisar Agung Wuxi. Itu diwarnai dengan auranya dan diukir dengan garis-garis Kaisar Agung. Bahkan jika itu adalah makhluk yang maha kuasa, dia tidak akan bisa menghancurkan tempat ini. Sebuah raungan keras bergema. Gunung dan sungai berguncang. Gunung Yin di bawah tanah langsung runtuh. Seluruh dunia bawah tanah berguncang dengan keras. Seolah-olah gempa bumi yang paling menakutkan telah terjadi. Auman. Raungan keras lainnya mengguncang gunung dan bumi. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah di aula langsung hancur berkeping-keping. Ini. Para penyintas sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Bahkan ekspresi Kong Teng, Ji Yuanxing, Chu Lingkong, dan Duan De berubah. Jelas sekali bahwa makhluk yang maha kuasa telah bergerak. Kekuatan seseorang pada tingkat itu tak terbayangkan. Dia bisa langsung menghancurkan gunung dan sungai dengan suara gemuruh. Itu adalah guruku. Ekspresi Kong Teng sangat serius. Ye Fan juga mengenali suara itu. Itu adalah suara Raja Merak. Dia bertarung dengan seorang ahli yang tak tertandingi sendirian. Ekspresi Ji Yuanxing dan Chu Lingkong berubah lagi dan lagi. Kekuatan ilahi Raja Merak tak terduga. 800 tahun yang lalu, dia menyapu wilayah selatan. Dia telah bertarung melawan Dewa Suci Al-Qaid dan Dewa Suci Keluarga Ji. Dia tidak pernah dikalahkan dalam hidupnya. Keberaniannya yang luar biasa sangat langka di dunia. Keluarga Ji memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Cepat, tutup pintunya. Jika tidak, tidak akan ada banyak orang yang tersisa di sini. Mereka semua akan dibunuh oleh guruku. Kong Teng berkata, dia tidak berpikir demi tanah suci. Karena ada juga beberapa pembudidaya ras iblis dan orang-orang dari 13 bandit besar di sini. Lebih dari selusin orang bergerak dan menyegel istana cahaya, mengisolasi mereka dari dunia luar. Dan pada saat ini, Raja Merak menyerang dengan api yang sebenarnya. Kekuatan sucinya sangat dahsyat, menyebar jauh dan luas. Aumannya mengguncang gunung dan sungai. Boom! Di depannya, 5 istana yang telah diterobos sebelumnya semuanya hancur oleh raungannya. Mereka menjadi reruntuhan. Dia dan seorang ahli terbang melintasi langit, bertarung sengit di udara dunia bawah tanah. Ye Fan pernah melihat Raja Merak sebelumnya. Dia terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia sangat halus dan tampan. Siapa sangka dia akan begitu berani dalam pertempuran yang sebenarnya. Anak nakal, jangan memurnikan ketiga orang itu. Ayo cepat pergi. Raja Merak ini agak menakutkan, desak Kaisar Hitam. Ye Fan mengangguk. Bagaimanapun, dia sudah menyegel Raja Peng kecil, Yao Xi, dan Yao Xi. Tidak masalah jika dia bisa memperbaiki mereka atau tidak. Tiba-tiba, raungan Peng memenuhi langit. Seluruh dunia bawah tanah tertindas, membuat jiwa orang-orang bergetar. Raja Peng tua telah muncul. Dia memang menakutkan. Ekspresi banyak orang berubah. Ye Fan bahkan lebih terkejut. Itu adalah leluhur Raja Peng kecil, raksasa dari ras iblis. Kekuatan pertarungannya sangat mengerikan dan dia memiliki kecepatan tercepat di Wastelen Timur. Bahkan para penguasa bijak agung pun pusing menghadapinya. Anak nakal, biarkan Raja Peng kecil keluar, kata Kong Teng. Biarkan putra dan putri keluar, kata Chu Lingkong acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri. Ji Yuanxing menggelengkan kepalanya. Ye Fan tidak panik. Dia berkata, ada orang-orang dari semua tanah suci di sini. Di depan kalian semua, saya akan mengatakannya lagi. Jangan ganggu saya selama setahun. Jika tidak, 3 orang yang saya bawa pergi akan mati dengan cara yang kejam. Lelucon apa ini? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa bernegosiasi dengan kami?
Seseorang menegur. Meskipun orang-orang ini sopan, wajah mereka langsung menjadi gelap ketika seorang pembudidaya kecil dari Istana Zi Suci berulang kali membuat tuntutan seperti itu. Ye Fan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, apa hebatnya Tanah Suci. Saya akan mengunjungi keluarga Ji dan Al-Qaid satu per satu. Ketika saatnya tiba, saya akan secara terbuka meminjam kitab suci kuno Anda. Ini sangat memalukan. Meminjam kitab suci kuno dari Tanah Suci memang mudah untuk dikatakan, tapi selain Kaisar kuno yang agung, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Kecuali mereka bisa menaklukkan Tanah Suci ini, bagaimana mereka bisa melakukannya? Ini adalah deklarasi perang terang-terangan. Tidak peduli seperti apa Ye Fan di masa lalu, mulai hari ini, namanya akan menyebar ke semua sekte besar. Dia akan dikenal untuk pertama kalinya. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Anda memiliki tubuh sampah primordial. Modal apa yang Anda miliki? Anda tidak memiliki masa depan sama sekali, namun Anda berani berbicara tanpa malu-malu. Selusin orang jenius dan para orang suci putra dan putri tidak mengatakan apa-apa, tetapi para murid muda tidak tahan dan menegurnya satu demi satu. Kalau begitu kita akan bertemu di masa depan. Saya, dengan tubuh sampah primordial saya, akan belajar dari kalian semua. Ye Fan berdiri di atas batu kekacauan dan menatap semua orang. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, platform giok misterius muncul di atas batu kekacauan. Ye Fan gemetar saat dia melangkah ke atasnya. Tidak bagus, hentikan dia. Pada saat ini, semua orang tersadar. Pihak lain benar-benar bisa mengukir platform spasial yang bergerak. Ini mengejutkan mereka. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, Ye Fan menghilang dari tempat asalnya. Pada saat ini, Duan De menyerbu seperti hantu. Dia juga ingin menggunakan platform giok misterius untuk menyeberangi kehampaan. Crack. Namun, pada saat ini, platform giok misterius tiba-tiba hancur, dan Duan De dikirim terbang. Makhluk surgawi yang tidak bermoral, itu adalah platform sekali pakai. Duan De sangat marah sampai akar giginya terasa gatal. Di belakangnya, lebih dari 10 orang mengelilinginya. Semuanya memiliki ekspresi yang tidak bersahabat. Tanpa diduga membiarkan Ye Fan melarikan diri, tidak ada yang merasa bangga. Semuanya, mari kita pelajari gulungan kuno ini bersama-sama. Tidak perlu terlalu gugup. Senyum Duan De lebih jelek daripada menangis. Ribuan mil jauhnya, dengan kilatan cahaya, kuali yang terbuat dari miriat Soski melesat keluar dari kehampaan. Ye Fan dan Kaisar Hitam muncul dari kuali. Kaisar Hitam tidak menunda dan dengan cepat bergerak. Segera, mereka selesai mengukir. Kemudian, mereka melintasi kehampaan lagi dan pergi sejauh 10.000 mil. Setelah melintasi kehampaan berkali-kali, mereka benar-benar jauh dari Lizu. Setelah dipisahkan oleh lebih dari 20 oasis, Ye Fan menghela napas lega. Dia tahu bahwa dia telah keluar dari bahaya. Pada hari itu, berita tersebut tampaknya telah berkembang dan menyebar ke daerah sekitarnya. Seorang kultivator bernama Ye Fan menekan orang suci Al-Qaid, Raja Roh Kecil, dan Yao Xi. Hal ini mengguncang puluhan benua. Hanya dalam beberapa hari, nama Ye Fan mengguncang ratusan oasis dan menyebar ke separuh wilayah utara. Banyak orang tahu bahwa seorang kultivator bernama Ye Fan akan menekan 3 keajaiban selama setahun. Siapa Ye Fan? Ada beberapa rumor di masa lalu, tetapi sebagian besar sekte tidak tahu tentang dia. Mulai sekarang, kebanyakan orang di wilayah utara tidak akan lagi asing dengannya. Raja Roh Kecil dan orang suci Al-Qaid adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk berjalan di jalur Kaisar Agung. Mereka adalah lawan yang langka di generasi muda Baren Timur dan merupakan calon Raja Baren Timur di masa depan. Namun, mereka telah ditekan oleh seorang kultivator tanpa nama. Tanpa ragu, berita itu akan menyebar dan semakin banyak orang akan mengetahuinya. Mulai sekarang, semua orang di dunia akan tahu tentang dia. Ini tidak berlebihan. Ye Fan menekan Yao Xi, Little Rock King, dan Al-Qaid Sein dan membawa mereka pergi. Hal ini akan menyebabkan namanya menyebar ke semua sekte. Chapter 292 Partai-partai terkenal yang bergerak 8. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang pemuda bernama Ye Fan? Dia menekan Raja Peng kecil bersayap emas, seorang ahli top dari generasi muda ras iblis. Aku memang mendengarnya. Apakah itu benar? Saya mendengar bahwa dia hanya seorang kultivator berusia 15 atau 16 tahun. Bagaimana dia bisa menekan Skyrockin yang bisa bersaing dengan penguasa tubuh abadi? Berita Anda terlalu ketinggalan zaman. Sudah gila di utara. Ini pasti benar. Orang-orang dari Aula 5 Elemen melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah diskusi di sebuah kedai teh.
Berita seperti ini menyebar dan menyebar seperti api di lebih dari setengah bagian utara. Di sebuah rumah judi tidak jauh dari sana, sekelompok kultivator yang kuat juga mendiskusikan topik ini. Ini gila. Tidak hanya Little Rock yang ditekan, putra dan putri Tanah Suci Al-Qaid juga dibawa pergi. Ini tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin. Apa kamu yakin berita ini benar? Dua perwakilan generasi muda dari Tanah Suci Al-Qaid ditekan oleh seseorang. Itu terlalu mengada-ada. Tidak ada kesalahan. Orang-orang dari istana kekecewaan menyaksikan semuanya. Beberapa murid mereka dibunuh oleh pembudidaya kecil bernama Yevan. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini terlalu mengejutkan. Dari mana Yevan ini berasal? Dia bahkan berhasil menekan putra Yao Guang. Anda harus tahu bahwa ada rumor di sekte bahwa putra Yao Guang tidak terkalahkan. Bagaimana dia bisa dibawa pergi begitu cepat? Apa latar belakang Yevan ini? Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit dan bumi? Dia mengalahkan 3 favorit surga sekaligus. Sungguh mengejutkan. Semua orang di rumah judi berdiskusi. Banyak orang merasa sulit untuk percaya dan merasa bahwa ini terlalu nyata. Putra Al-Qaid sangat dihormati di antara generasi muda umat manusia. Banyak tokoh-tokoh terkenal yang tidak lagi menjadi lawannya. Tanah suci lainnya semua takut padanya dan berpikir bahwa Santo Al-Qaid masa depan ini akan memiliki prestasi yang tak terbayangkan. Namun, dia ditekan oleh orang lain. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Raja Peng kecil bersayap emas dan Santo Al-Qaid hampir mewakili masa depan ras monster dan ras manusia, tapi sekarang mereka ditekan oleh orang yang sama. Siapa Yevan itu? Apa latar belakangnya? Dari sekte mana dia berasal? Mengapa dia memiliki metode seperti itu untuk menekan 3 orang jenius? Seiring berita menyebar, potongan-potongan informasi tentang Yevan perlahan-lahan digali. Meskipun masih belum lengkap, banyak pembudidaya di domain utara memiliki pemahaman kasar tentang dia. Sialan, anak nakal ini adalah orang yang kejam. Dia dipukuli ke tingkat ke-6 dari lapangan api dan tidak mati. Setengah tahun kemudian, dia keluar dan melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh wilayah selatan. Dia membakar tetua tertinggi keluarga Ji sampai mati. Dia hanya seorang kultivator kecil tanpa dasar apapun, namun dia mampu menyeberangi kekosongan dari wilayah selatan wilayah tandus timur ke wilayah utara. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Saya kira dia menyelinap masuk dari suatu tempat suci. Sungguh mengejutkan. Dari kedai teh ke restoran, dari satu kota ke kota lain, dan dari satu oasis ke oasis lain, berita itu menyebar dengan sangat cepat. Setengah bulan kemudian, banyak sekte yang mengetahui tentang kejadian tersebut. Segala sesuatu tentang Yevan berangsur-angsur menjadi jelas. Baru pada saat itulah orang-orang terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya adalah tubuh mandul orang-orang kuno. Dia memiliki fisik seperti itu, namun dia juga telah mencapai prestasi yang luar biasa. Sungguh mengejutkan. Mungkinkah tubuh suci orang-orang dahulu bisa mendapatkan kembali kejayaannya? Mustahil. Dia belum menembus alam rahasia Istana Suci Zi, dan dia belum mematahkan kutukannya. Mungkin ada kesempatan jika dia benar-benar memasuki alam rahasia 4 alam ekstrim suatu hari nanti. Seorang kultivator kecil dari alam rahasia Istana Zi Suci benar-benar menekan 3 orang jenius. Dia memiliki akar asal kuning. Ini benar-benar mengejutkan. Apakah ini pertanda dari surga bahwa harapan dari tubuh suci orang-orang dahulu telah muncul? Yevan memiliki kuali yang terbuat dari sumber kimiriat. Ini adalah berita yang paling penting, dan itu mempengaruhi saraf banyak orang. Banyak orang ingin menemukannya. Terutama tanah suci, keinginan mereka untuk relik suci bahkan lebih kuat karena tidak setiap tanah suci memiliki kaisar agung yang memiliki senjata pamungkas. Sejak zaman kuno, tidak banyak kaisar agung, tapi bukan berarti hanya kaisar agung yang bisa menciptakan tanah suci. Tanah suci yang tidak diciptakan oleh Kaisar Agung juga sama menakutkannya karena akumulasi mereka sangat dalam. Beberapa dari mereka meniru alam dan mengukir jejak Dao Agung. Beberapa dari mereka telah memperoleh warisan tanpa nama dan memiliki fondasi yang tak terduga. Ada juga yang telah menghasilkan generasi demi generasi orang bijak. Setelah periode akumulasi yang panjang, mereka menciptakan kitab suci tertinggi. Bagaimanapun, kaisar-kaisar agung telah lama tidak ada lagi. Hanya senjata pamungkas yang ditinggalkan yang merupakan benda-benda yang paling kuat. Tanah suci yang tidak memiliki kaisar agung secara alami menginginkan peninggalan suci. Berita terbaru adalah bahwa tanah suci Yao Guang dan klan Ji menawarkan hadiah yang luar biasa. Siapapun yang bisa memberikan informasi yang relevan bisa mendapatkan 3 meter persegi yuan. Ini benar-benar masalah besar.
Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang Ye Fan bisa mendapatkan 10.000 kilogram sumber Qi. Kekayaan menggerakkan hati orang, wilayah utara akan gempar. Ini bukan berita yang paling mengejutkan. Hadiah yang lebih besar ada di akhir. Jika Anda dapat memberikan informasi tentang keberadaan Ye Fan, Anda bisa mendapatkan 30 meter persegi sumber Qi. 30 meter persegi, 50.000 kilogram sos Qi, ini adalah harga yang menantang surga. Begitu berita ini menyebar, wilayah utara terguncang. Banyak orang mulai bergerak, mencoba mencari keberadaan Ye Fan. Jelas, harga ini bukan karena Ye Fan, tapi karena keberadaan sumber Qi Myriad. Banyak orang mencibir. Peninggalan suci tak ternilai harganya, bahkan 1 juta kilogram sos Qi saja tidak cukup. Kekuatan kuat apapun tidak akan menukarnya jika mereka mendapatkannya. Banyak pembudidaya mulai bergerak. Banyak orang tahu bahwa meskipun mereka mendapatkan relik suci, mereka tidak dapat menyimpannya. Jika mereka pergi ke tanah suci lain, mereka bisa meminta harga yang lebih tinggi dari klan Ji dan tanah suci Yao Guang. Di wilayah selatan padang gurun timur, puncak Canggung Taishuan adalah pemandangan tumbuhan yang layu. Sejak Ye Fan pergi dari sini dan membakar tetua agung klan Ji sampai mati, puncak Taishuan telah mengalami banyak tekanan. Bahkan pemimpin sekte Taishuan harus memerintahkan murid-murid lainnya untuk kembali ke puncak utama. Puncak Canggung, yang baru saja menunjukkan tanda-tanda kemakmuran, menjadi sunyi kembali. Sekarang, rumput liar tumbuh di sini, pohon-pohon mati ada di mana-mana, dan daun-daun kuning beterbangan. Di seluruh puncak, hanya Li Ruoyu yang ada di sana. Dia duduk dengan tenang di antara reruntuhan. Kamu benar-benar memiliki murid yang baik, membuat tanah suci gelisah. Pemimpin sekte Taishuan mendarat di puncak Canggung. Dia telah menerima berita dari wilayah utara. Dia bukan muridku, tapi ada baiknya memiliki murid seperti itu. Bahkan jika Klungsi Pik layu, dengan orang seperti itu, ia akan bisa berkembang di masa depan, jawab Li Ruoyu. Kamu cukup berpikiran terbuka, tetapi tekanan pada Taishuan telah meningkat pesat. Juga di sekte Taishuan, ada seorang pria berbaju biru yang setampan batu giok dan dunia lain seperti makhluk abadi. Dia dengan lembut memetik senar gukinnya dan memainkan lagu yang indah. Banyak bunga bermekaran dengan suara gukin, dan ratusan burung terbang untuk menyembah dan menari karena suara gukin. Setelah bunyi gukin, dia menatap seorang wanita cantik berbaju putih dan berkata, "Saudari Xiaomen, tempat seperti apa kampung halamanmu? Saya ingin mendengarnya. Saya juga ingin bercerita tentang Ye Fan." Di wilayah utara, di istana klan Ji, Ji Ziyue menggertakkan gigi taringnya yang berkilau. Dia menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi Taois kecil itu adalah dia. Kemudian, dia mengerutkan hidungnya dan memeluk salah satu lengan Ji Haoyue. Untungnya, aku tidak melemparkannya ke dalam tungku. Aku akan menangkapnya cepat atau lambat. Bulan ilahi Ji Haoyue menutupi tubuhnya, dan Qi naga melingkar di sekelilingnya. Aura seorang raja ilahi sudah mulai muncul. Kota suci di utara adalah kota megah yang menempati area seluas entah berapa mil. Sejak awal pencatatan, kota ini tidak pernah berpindah lokasi. Tidak ada yang tahu berapa lama kota ini telah ada. Kota kuno pertama di utara dan kota ilahi pertama adalah namanya. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, kota ini melayang di langit. Ada pembudidaya yang kuat di dataran utara dan keluarga kerajaan di dataran tengah yang tinggal di sini sepanjang tahun. Pada saat ini, bahkan beberapa tokoh terkemuka di kota tahu nama Ye Fan. Seorang pembudidaya yang kuat dari dataran utara tertawa terbahak-bahak di kota suci, mengejutkan banyak orang. Raja Rok Tua, tidak peduli seberapa sombongnya Anda, setiap kali Anda melihat saya, dagu Anda hampir terangkat ke langit. Anda memiliki keturunan yang luar biasa, tetapi Anda tidak bisa seperti ini, mengatakan bahwa bahkan 18 keturunan langsung saya tidak dapat mengalahkan keturunan Anda. Apa yang terjadi pada akhirnya? Kau terlalu banyak membual. Jalan Kaisar Agung apa? Bukankah kau bisa ditekan dengan membalikkan tanganmu? Hahaha. Sayangnya, Raja Rok Tua sedang mencari keturunannya di seluruh dunia. Jika tidak, saya akan dapat menikmati pertempuran mengejutkan Anda lagi. Seorang anggota yang lebih tua dari keluarga kerajaan Central Plains tertawa kecil. Pada saat ini, jika seseorang mengatakan siapa yang marah, Raja Rok Tua bukanlah yang paling marah. Orang-orang dari Tanah Suci Cahaya Berombak adalah yang paling marah. Putra Suci Cahaya Berombak memiliki ambisi sebagai Kaisar Agung, dan namanya mengguncang Tanah Suci. Penampilannya diakui oleh semua orang, tapi sekarang, dia dibawa pergi oleh seseorang dengan tungku yang rusak. Ini membuat mereka merasa dipermalukan.
Kata-kata Ye Fan telah lama menyebar ke berbagai sekte besar. Di masa depan, dia akan berkunjung ke Tanah Suci Cahaya Bergoyang dan keluarga Ji. Hal ini membuat semua Tanah Suci merasa terhina. Ini adalah seorang pembudidaya kecil yang menyatakan perang melawan warisan abadi. Dalam setengah bulan terakhir, angin dan awan melonjak. Sulit bagi wilayah utara untuk tenang, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan Ye Fan. Pada saat ini, dia tidak merasakan adanya bahaya. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi pemuda yang anggun. Dia sering muncul di sarang perjudian, tampak sangat riang. Raja Peng kecil bersayap emas, putra suci cahaya yang berombak, Yaoxi, kalian semua harus sedikit tenang. Jika kalian membuatku marah, aku akan melempar kalian semua ke tambang kuno asal. Ye Fan memegang tungku ilahi api Li dan mengancam ketiga orang di dalamnya. Namun, mentalitas seperti apa yang dimiliki Raja Peng kecil bersayap emas? Bagaimana mungkin putra suci cahaya yang berombak dan Yaoxi bisa menyerah? Tubuh mereka berada di dalam tungku tembaga, menyerang setiap hari untuk membuka segelnya. Aku masih memiliki kegunaan untuk kalian sekarang. Jangan membuatku melakukan tindakan yang buruk, atau aku akan menekan tungku ini ke dalam lubang jamban selama 10.000 tahun. Ketika kata-kata Ye Fan terdengar, bahkan putra suci cahaya berombak yang acuh tak acuh hampir mengutuk. Yaoxi bahkan lebih marah sampai-sampai wajahnya kehilangan warna. Namun, efeknya jelas. Bahkan seseorang yang sombong seperti Peng kecil bersayap emas kehilangan kesabaran. Chapter 293 Peralatan Batu Senzang. 9 rahasia Lizu berasal dari tempat yang sangat misterius. Ye Fan mempelajari sutra itu dengan hati-hati. Menurut apa yang tertulis di atasnya, itu sangat jauh, dekat dengan wilayah pusat wilayah Tandus Timur. Tebing suci adalah nama kuno. Itu ditandai pada sutra, dan itu adalah tempat yang berisi 9 rahasia. Ye Fan merasa bahwa nama itu agak istimewa. Dia tidak bisa tidak bertanya pada anjing hitam besar itu, Kaisar Hitam, pernahkah Anda mendengar tentang tebing suci? Jantung anjing hitam besar itu berdegup kencang. Bagaimana Anda tahu nama ini? Saya melemparkan gulungan kuno ke Duande dan menyimpan sutra ini. Di dalamnya disebutkan lokasi 9 rahasia. Ye Fan tidak menyembunyikan apapun dari Kaisar Hitam. Tempat ini sangat tidak biasa. Seorang kaisar besar pergi ke sana dan merasakan sesuatu ketika dia melihat tebing kuno, jadi dia pergi ke sana untuk memberi penghormatan, kata Kaisar Hitam. Tempat macam apa itu? Ye Fan bahkan lebih terkejut. Ada desas-desus bahwa tubuh suci orang-orang kuno meninggal di sana, dan darahnya mewarnai tebing batu menjadi merah. Kaisar-kaisar besar zaman dahulu semuanya kesepian dan tak terkalahkan. Mereka melakukan perjalanan ke tebing kuno karena mereka berpikir bahwa jika tubuh suci itu masih hidup, mereka akan layak diperjuangkan. Sebenarnya ada anekdot seperti itu. Ye Fan mengusap dagunya. Ini adalah tempat yang tidak biasa. 9 rahasia ada di daerah itu, jadi dia harus pergi ke sana. Namun, dia tidak ingin pergi sekarang. Dengan sutra di tangan, 9 rahasia tidak bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, dia hanya bisa mengikuti peta. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah meningkatkan levelnya, bukan untuk segera mencari teknik rahasia. Hari-hari ini, dia pergi ke lusinan kota, terus-menerus membeli batu, dan kemudian pergi ke tempat-tempat tak berpenghuni untuk membelahnya. Selain apa yang dia miliki sebelumnya, dia telah mengumpulkan lebih dari 5.000 kilogram sumber. Saat ini, dia sudah bisa menerobos ke surga ketiga istana ajaran, tapi dia belum puas. Dia benar-benar ingin maju ke surga keempat. Namun, itu terlalu sulit. Dia membutuhkan 50.000 kilogram sumber. Ini adalah angka yang memusingkan. Sulit untuk mengandalkan perjudian batu saja. Mungkin sudah waktunya untuk pergi ke kota suci. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Setelah lebih dari setengah bulan, badai di Lizu tidak kunjung mereda. Sebaliknya, badai itu menjadi semakin kuat. Orang lain yang menjadi pusat perhatian hari itu, Duande, berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Ye Fan. Namun, hari-hari berikutnya sangat sulit. Semua tanah suci mencarinya pada saat yang sama, Wu Dao dari 13 bandit besar mengaum saat dia mengejarnya, dan ras iblis juga mengganggunya tanpa henti. Setelah melarikan diri selama setengah bulan, Duan Delian sangat lelah sampai-sampai dia hampir muntah darah. Dia hampir dikuliti hidup-hidup. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan membuang gulungan kuno itu. Namun demikian, dia tidak mendapatkannya dengan mudah. Wu Dao dari 13 bandit besar sepertinya telah menguncinya, dan tidak berhenti sejenak pun. Dia mengejarnya siang dan malam.
Seseorang memperhatikan bahwa Duan De telah kehilangan banyak berat badan dalam setengah bulan ini, dan seluruh tubuhnya berlumuran noda darah. Tetapi satu-satunya hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia masih hidup dan menendang, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak bisa bertahan. Si gendut sialan ini benar-benar beruntung. Semua tanah suci tidak membunuhnya, dan bahkan Wu Dao tidak bisa mengejarnya. Ye Fan sedikit terdiam. Menurut berita terbaru, Duan De dikejar oleh Wu Dao sampai-sampai tidak ada jalan menuju surga atau pintu neraka, dan dia melarikan diri ke arah negara tengah. Setelah gulungan kuno dibuang oleh Taois yang tidak berperasaan, keturunan dari semua tanah suci bertempur satu sama lain, yang mengejutkan para tokoh generasi yang lebih tua. Kehebatan pertempuran mereka sangat mencengangkan. Kita harus kembali ke benteng batu dan mengusir orang-orang. Saya rasa setelah jangka waktu tertentu, pertempuran untuk mendapatkan gulungan kuno akan membuahkan hasil, dan Sage Agung kemungkinan besar akan duduk dan mendiskusikannya. Itu bukan 9 rahasia, tapi peta yang mengejutkan dunia. Jika semua sekte besar memahaminya, pasti akan ada gelombang besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimonopoli oleh satu sekte, dan tempat itu tidak bisa ditaklukkan oleh satu tanah suci. Dia tidak ingin orang-orang di benteng batu diserang, jadi dia ingin menenangkan mereka terlebih dahulu dan menjauhkan mereka dari Gunung Ungu. Jika semua tanah suci menyerang Gunung Ungu, tempat lain pasti akan kosong. Pada saat itu, mungkin ada kesempatan bagus. Aku butuh sumbernya. Ye Fan penuh dengan keinginan. Setengah bulan kemudian, Ye Fan dan Kaisar Hitam kembali ke benteng batu. Tempat ini sama seperti sebelumnya, dan tidak banyak perubahan. Tempat ini jauh dari kata kaya dan indah. Benteng yang dikelilingi oleh batu-batu berwarna coklat kemerahan itu sangat sunyi, dan hanya ada sedikit tumbuhan. Ini hanyalah sebuah oasis kecil yang membentang sekitar selusin li. Adik laki-laki Ye telah kembali, dan ada juga Kaisar Hitam. Orang-orang di benteng batu menyambutnya dengan hangat, hampir memanggil anjing hitam besar itu dengan nama yang salah. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pindah dari tempat ini, banyak dari para tetua yang terdiam. Mereka telah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan sulit bagi siapapun untuk menerima kepergian mereka secara tiba-tiba. Kami tidak punya pilihan selain pindah. Di masa depan, tempat ini tidak akan damai, dan akan ada badai besar. Ye Fan dengan sabar menjelaskan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengundang Zhang Wuye dan menjelaskan secara singkat situasi Gunung Ungu. Mendengar bahwa semua tanah suci akan datang, ekspresi Zhang Wuye berubah. Dia menghela nafas dan berkata, nenek moyang kita menyuruh kita untuk menjaga tempat ini. Mungkinkah kita harus pergi sekarang? Kaisar Hitam mengulurkan kepalanya yang besar, dan berkata, pergilah. Klan Anda akan memiliki kekayaan besar di masa depan. Ye Fan telah mendengar bahwa leluhur pertama klan Zhang, Guru Tao Yuan, pernah berkata bahwa jika mereka tinggal di sini untuk memberi penghormatan kepada Gunung Ungu, mereka akan memiliki keberuntungan besar di masa depan. Bagi banyak orang, meninggalkan tempat ini sepenuhnya adalah proses yang menyedihkan. Ye Fan tidak terburu-buru, karena masih banyak waktu. Bahkan jika gulungan kuno itu jatuh ke tangan tanah suci, akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil apapun dalam waktu singkat. Berbagai pihak berada dalam perjuangan, dan mereka harus terus berkompromi dan mendistribusikan kembali manfaat. Namun, pada saat inilah anjing hitam besar itu menemukan sesuatu. Ketika dia berlari ke Gunung Ungu untuk melihatnya, dia benar-benar menemukan sosok manusia. Seseorang telah tiba. Apakah kamu yakin? Ye Fan terkejut. Ini benar-benar terlalu cepat. Orang itu sangat menakutkan. Saya hanya melihat bayangan, dan dia menghilang dalam sekejap, kata anjing hitam besar itu dengan suara rendah. Kaisar Hitam hanya samar-samar melihat orang itu mengenakan jubah Taois, berdiri di puncak Gunung Ungu, dan kemudian langsung menghilang, membuatnya sangat ketakutan. Mengenakan jubah Taois. Mungkinkah si gendut sialan itu telah datang? Tapi, bukankah dia dikejar ke arah negara bagian tengah? Ye Fan bingung. Ini jelas bukan lemak itu. Dia tidak mungkin secepat itu. Saya ingat orang-orang yang telah digigit oleh saya dengan sangat jelas. Orang ini sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Cepat dan beritahu mereka untuk berkemas dengan cepat. Aku akan melihat-lihat di luar. Dia meninggalkan benteng batu, dan menuju ke kota batu datar untuk mengumpulkan informasi. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tanah suci belum bergerak, dan badai gulungan kuno belum mereda. Apa yang terjadi? Tanah suci tidak memiliki masa depan, namun seseorang telah tiba lebih dulu. Itu pasti elit tertinggi. Ye Fan diam-diam menebak bahwa orang ini pasti sudah melihat gulungan kuno itu.
Ketika Ye Fan kembali, dia melihat anjing hitam besar itu beberapa puluh kilometer jauhnya dari benteng batu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ada di sini? Seekor hidung lembu datang dan memasuki benteng batu. Saya tidak bisa melihatnya, dan saya takut dia akan menyakiti saya. Jadi, kamu lari keluar. Ye Fan terkejut. Dia sedikit khawatir tentang orang-orang di benteng batu. Jangan khawatir. Dengan tingkat kultivasinya, dia pasti tidak akan mempersulit manusia. Namun, saya tidak tahu mengapa dia memasuki benteng batu. Taois yang kamu bicarakan ini, mungkinkah yang kita lihat di puncak Gunung Ungu? Kemungkinan besar itu adalah hidung sapi. Jika tidak, bagaimana mungkin ada dua elit tertinggi di daerah yang sama? Anjing hitam besar itu merenung sejenak, lalu berkata, pergi dan lihat apa yang dia lakukan. Ye Fan berpikir sejenak, dan kemudian mengubah penampilannya, menyamar sebagai Wang Su. Bahkan esensi dan auranya hampir sama. Sekarang, dia akan meninggalkan tempat ini. Wang Su tidak berada di benteng batu, dan membeli sumber daya yang diperlukan di kota batu datar. Dia kembali ke benteng batu dengan penampilan Wang Su. Saat dia kembali, dia melihat ada banyak orang yang mengelilingi benteng, dan banyak dari mereka sedang berdiskusi. Apa yang terjadi? Ye Fan bertanya. Seorang Taois tua telah datang, dan dia sangat aneh. Dia tertarik pada batu kilangan guru kelima Zhang, dan dia juga tertarik pada batu kilangan Dumbo. Dia berencana untuk membelinya. Penglihatan Taois tua ini terlalu buruk. Bahkan aku tahu bahwa batu giling dan batu kilangan itu pasti bukan milik Sos, dan dia benar-benar ingin membelinya dengan harga tinggi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hati Ye Fan tiba-tiba melonjak, dan dia buru-buru berjalan ke depan. Ada seorang Taois tua di kerumunan, dan dia mengenakan jubah Taois kuno. Dia terlihat cukup tua, dan rambutnya bahkan telah memutih karena keramas. Ekspresinya tenang, tapi sebenarnya dia sangat terkejut. Pada saat itu, indera rohnya membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi naga purba yang tertidur. Namun, indera roh hanya muncul sesaat, dan dia dengan cepat kehilangan perasaan itu. Dia tenang, dan tidak ada yang aneh dengan dirinya. Ini adalah seorang Taois tua dengan rambut putih yang mencapai bahunya, dan dia tampak berusia 60-an atau 70-an. Dia tenang dan hangat, dan saat ini sedang dengan sungguh-sungguh melihat batu kincir Dumbo. Saya akan memberikan 5 kilogram sumber, dan saya akan mengambil batu giling ini, kata Taois tua itu kepada orang tua Dumbo. 5 kilogram. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Bahkan Ye Fan pun sedikit bingung. Dia juga dengan serius melihat batu giling, tetapi dia tidak melihat adanya kelainan. Pada akhirnya, Taois tua itu membeli batu giling dan mulai membedahnya di depan semua orang. Serpihan batu beterbangan di mana-mana. Dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia takut merusak harta karun yang berharga. Dia mengupas lapisan demi lapisan, dan sama sekali tidak menggunakan potongan yang berani dan tegas. Namun, pada akhirnya, batu giling itu berubah menjadi serpihan batu, dan tidak ada yang terpotong. Pendeta Tao tua itu mengerutkan kening, berdiri, dan menunjuk ke arah batu giling di depan rumah Zhang Wuye tidak jauh dari sana. Saya akan membayar 10 kilogram sumber untuk batu giling ini. Ini. Orang-orang di benteng batu cukup terkejut. Tuan kelima, apa asal-muasal batu giling dan batu giling ini? Ye Fan bertanya pada Zhang Wuye dengan suara rendah. Aku belum pernah mendengar tentang asal-usulnya. Zhang Wuye mengerutkan kening dan berpikir lama untuk waktu yang lama. Ini telah digunakan selama beberapa generasi, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Bagaimanapun, saya tidak dapat melihat sumber apapun di dalamnya. Tiba-tiba, ekspresi Zhang Wuye berubah, dan dia bertukar pandang dengan Ye Fan. Mereka memikirkan kemungkinan yang sama, mungkinkah batu kilangan dan batu kilangan ini sengaja ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Kita harus tahu bahwa nenek moyang keluarga Zhang bukanlah orang biasa, tetapi orang yang eksentrik dari generasinya. Jika mereka sengaja ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, itu pasti luar biasa. Dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa sama sekali. Apakah ada banyak peralatan batu ini di dalam benteng? Ye Fan bertanya. Secara spesifik, belum dihitung. Jari-jari Zhang Wuye gemetar. Mungkinkah orang yang eksentrik itu telah meninggalkan balok batu, batu giling, dan batu giling batu yang paling biasa untuk keturunannya? Hati Ye Fan bergetar. Chapter 294 Cara Lama yang Menakutkan. Apa latar belakang pendeta Tao tua ini? Jubah Tao tua itu jelas bukan dari era ini. Jubah itu terlihat sangat kuno. Penggilas batu ini telah digunakan oleh nenek moyang saya sampai sekarang. Saya tidak berencana untuk menjualnya.
Zhang Wuye dengan bijaksana menolak. Kulit Taois tua itu berwarna perunggu, dan rambut putihnya tergerai di bahunya. Tubuhnya kering, tapi dia penuh energi. Suaranya seperti lonceng emas, nyaring dan kuat. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Aku akan memberimu 25 kilogram sumber asal sebagai dasar. Selain itu, jika Anda memotong sesuatu dari roller, saya akan membayar Anda sesuai dengan harga pasar. Zhang Wuye sedikit malu. Dia telah melihat bahwa pendeta Tao tua itu bukanlah orang biasa, dan tidak pantas untuk menolak lagi. Dia bergumam, ini. Boom. Pada saat ini, suara keras datang dari cakrawala. Asap dan debu mengalir ke langit, dan fluktuasi energi yang sangat kuat ditransmisikan. Gunung Ungu. Gunung Ungu. Pusatnya adalah Gunung Ungu, yang dilindungi oleh 9 urat naga. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan tanah bergetar di sana. Pendeta Tao tua itu dengan cepat berbalik dan menatap cakrawala. Matanya seperti 2 mutiara emas, dan tubuhnya yang kering dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Pada saat ini, dia tidak tampak seperti manusia, melainkan raksasa, seperti naga biadab yang belum pernah muncul dalam 10.000 tahun. Orang-orang di sekelilingnya hampir roboh ke tanah. Swoosh! Pendeta Tao tua itu terbang ke langit. Jubah Tao-nya terbentang, hampir menyapu seluruh benteng batu. Dia menunjuk dengan jarinya, dan seluruh benteng menjadi stabil. Kulit kepala Ye Fan mati rasa. Kekuatan Taois tua ini terlalu menakutkan. Tadi, dia telah merentangkan lengan jubahnya tanpa sadar, tapi itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Taois tua itu berubah menjadi kabut abu-abu dan bergegas menuju Gunung Ungu, menyebabkan langit bergetar seolah-olah seekor naga sejati telah melintasi langit. Tanah gurun timur terlalu besar. Para ahli muncul dalam jumlah besar, tetapi tidak semuanya berasal dari tanah suci. Ada banyak orang eksentrik yang berkeliaran di rawa-rawa besar dan hutan-hutan liar, kata Ye Fan dalam hati. Gurun timur tidak terbatas. Butuh beberapa tahun untuk terbang dari satu ujung ke ujung lainnya. Jika orang biasa berjalan kaki, mereka bahkan tidak akan bisa menempuh setengah jarak dalam 100 kali kehidupan. Banyak penguasa suci akan meninggalkan tanah suci di tahun-tahun terakhir mereka dan memilih untuk memasuki tempat sunyi agung. Tidak aneh bagi mereka untuk bertemu dengan seorang ahli yang tak tertandingi atau karakter kuno. Apa yang terjadi dengan Gunung Ungu? Banyak orang di benteng batu sangat gugup. Cepat kemasi barang-barangmu. Bersiaplah untuk meninggalkan tempat ini secepatnya, desak Ye Fan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melayang ke udara dan terbang menuju Gunung Ungu. Aura Gunung Ungu sangat luar biasa. Itu berdiri dengan anggun seperti pedang ungu yang menembus awan. Ada banyak bekas mata pedang dan kapak di permukaannya, terukir dengan tanda waktu. Itu adalah seekor naga banjir hitam besar yang panjangnya beberapa ratus zang. Tidak diketahui apakah ini adalah tubuh aslinya atau jika ia sengaja memperpanjang tubuh naga banjirnya. Itu sangat menakutkan. Itu melingkar di sekitar puncak Gunung Ungu. Tubuh hitamnya terikat erat seperti dinding baja yang telah ditempa ratusan dan ribuan kali. Ia terikat erat ke gunung dan tidak bisa digerakkan. Tubuh naga banjir hitam itu ditutupi sisik yang lebat. Setiap sisik memiliki panjang lebih dari setengah meter dan berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Itu dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Makhluk besar ini saat ini sedang mencabut gunung. Ia ingin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan gunung dan membuka tempat ini. Keributan barusan disebabkan olehnya. Naga banjir hitam ini telah membaca gulungan kuno dan menemukan jalan ke sini. Ye Fan mengerutkan kening. Tempat suci belum tiba, tapi beberapa makhluk kuat sudah bergerak. Duo. Pendeta Tao tua itu berteriak ringan. Suaranya seperti lonceng emas, menyebabkan kehampaan bergetar. Di atas Gunung Ungu, naga banjir hitam berguncang dengan keras. Tubuhnya yang sangat besar sepertinya telah dihancurkan oleh palu besar. Itu bergoyang terus-menerus, menyebabkan puncak gunung bergetar. Meskipun Taois tua itu kering, dia berdiri di kehampaan dan penuh tekanan. Rasanya menyesakkan seolah-olah dia adalah naga yang sedang tidur. Di atas puncak Gunung Ungu, naga banjir hitam yang sangat besar mengeluarkan raungan rendah. Itu seperti seekor tikus yang telah melihat seekor kucing. Tubuhnya bergetar dan meringkuk menjadi bola. Kemudian, ia tidak berani bersuara dan terbang menjauh dari bagian belakang gunung. Pada saat ini, ia sama sekali tidak terlihat seperti naga banjir hitam raksasa yang panjangnya beberapa ratus zang. Sebaliknya, itu lebih seperti seekor loah yang merayap pergi. 3 orang tua muncul. Masing-masing dari mereka penuh dengan vitalitas seperti tungku besar. Orang-orang bisa merasakan fluktuasi kehidupan yang menakutkan dari mereka. Ye Fan merasa khawatir.
Sebelum kedatangan Sage Agung, mereka yang bisa membaca gulungan kuno itu pasti ahli yang tak tertandingi. Siapa kamu, teman Dao? Seorang pria tua bertanya. Dia memiliki rambut putih dan kulit yang awet muda. Dia memiliki aura Dao yang agung dan memberi orang perasaan yang tak terduga. Aku sudah lama lupa namamu. Kalian semua harus pergi. Tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda bayangkan. Taois tua itu sangat tenang. Dia tidak menunjukkan kemarahan, tapi dia memancarkan aura yang mengesankan. Meskipun dia adalah seorang biksu, dia masih membuat hati orang-orang berdebar. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Tidak ada guru di sini, jadi apa hakmu untuk membiarkan kami pergi? Orang tua yang berbicara sudah sangat tua. Dia seperti jurang Dao besar dan tidak bisa dipahami. Taois tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, angin gila bergejolak. Ketiga pria tua berambut putih itu dikirim terbang dalam sekejap mata dan segera menghilang ke kejauhan. Ini seharusnya bukan penguasa suci tua yang memasuki tanah terlantar setelah masa hidupnya keluar, kan? Ye Fan terkejut dan memiliki pemikiran ini. Chapter 295 Cilong Lao Dao. Gunung Valet itu megah dan megah seperti pilar yang menopang langit. Menjulang tinggi di atas tanah merah yang tak terbatas, menunjukkan keagungannya. Taois tua itu berdiri di udara dengan punggung menghadap Gunung Valet. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, kalian semua keluar juga. Apakah saya harus mengirim kalian keluar satu per satu? Matanya berwarna keemasan yang samar dan tubuhnya kokoh seperti tembaga. Jubah Tao kuno berkibar tertiup angin. Dia tidak memiliki sikap seorang dewa dan malah menyerupai seorang raja abadi. Dua sinar cahaya keemasan melesat dari matanya. 5 sosok dipaksa keluar dari langit yang jauh, semuanya dalam keadaan menyedihkan. Tampaknya, Taois tua itu tidak berniat melukai mereka. Jika tidak, orang-orang ini akan berada dalam bahaya. Di antara mereka, ada 4 orang tua. Orang-orang ini sudah terlalu tua, dan hampir semua gigi mereka telah tanggal. Selain itu, mereka kurus kering, belum lagi kulit dan tulang. Kepala mereka sangat botak, dan hanya beberapa helai rambut yang tersisa. Hampir semuanya telah rontok. Ye Fan terguncang karena dia mengenali para tetua ini. Dia telah melihat mereka di dunia kecil yang diciptakan oleh orang bijak kuno. Mereka adalah bawahan lama Raja Naga Banjir Hijau dan sudah mendekati akhir masa hidup mereka. Siapa sangka bahwa mereka juga akan datang. Ada juga seorang pria paruh baya berusia 30-an. Dia tinggi dan lurus dengan alis yang tajam. Wajahnya setajam pisau dan dia memancarkan semangat kepahlawanan. Dia adalah murid tertua dari Raja Merak, Kong Teng. Bolehkah saya bertanya siapa senior Anda? Iblis-iblis tua ini sudah mendekati akhir hidup mereka. Status dan kekuatan mereka sebanding dengan para tetua tertinggi di Tanah Suci. Mereka sudah sangat tua, tetapi setelah melihat Taois tua itu, mereka merasa sangat gelisah. Tekanan yang dipancarkan oleh Taois tua itu terlalu besar. Dia sama sekali tidak tampak seperti manusia dan lebih seperti jurang maut yang menakutkan. Dengan tenang dia berkata, segala sesuatu dari masa lalu telah lama dilupakan. Kalian semua, pergilah. Taois tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut kelabu memenuhi langit. Dengan suara gemuruh, semua orang tersapu dan menghilang ke cakrawala. Di antara mereka, hanya Kong Teng yang tidak terlempar. Tubuhnya berkedip-kedip dengan kekacauan primitif saat dia berlari ke kejauhan. Kekacauan primal cahaya ilahi. Pendeta Tao tua itu agak tercengang. Dia mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Dengung. Langit bergetar dan Kong Teng, yang telah bergegas ke kejauhan, segera tertahan. Ekspresinya berubah saat dia berteriak, Taois tua, apa maksud dari ini? Boom! Kong Teng membalikkan tangannya, dan segel hitam besar muncul, menyerangkan puluhan ribu tanda keberuntungan ke arah Taois tua tidak jauh. Batu kekacauan. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Bukankah ini batu hitam di kamar tidur Kaisar Agung? Siapa sangka batu itu akan jatuh ke tangan Raja Merak dan muridnya. Segera setelah segel hitam muncul, hal itu menyebabkan tekanan di daerah tersebut meningkat, membuat orang sulit bernapas. Segel hitam itu dengan cepat menjadi lebih besar, memenuhi langit, sebuah masa yang gelap dan tak terbatas. Sebuah medan gaya yang tak terbayangkan muncul, mengunci kekosongan. Boom! Tanda-tanda keberuntungan turun, seolah-olah Bima Sakti 9 surga tergantung terbalik. Tekanannya begitu berat sehingga membuat orang merasa tercekik. Bahkan jika seseorang adalah seorang kultivator yang kuat, jika ditempatkan di dalamnya, mereka masih akan hancur berkeping-keping. Namun, pendeta Tao tua itu tidak terpengaruh.
Dia tidak takut sama sekali saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah segumpal niat membunuh bawaan yang diekstrak dari batu kekacauan. Ding! Dengan ketukan ringan pada jarinya, segel hitam membeku di tempatnya dan dengan cepat menyusut. Dia meraihnya dengan tangannya, dan langsung muncul di telapak tangannya. Bang! Segel batu hitam itu hancur, berubah menjadi bola energi kacau yang bertahan di antara telapak tangan dan jari-jari Taois tua itu. Tiba-tiba, sebuah raungan panjang terdengar. Gumpalan niat membunuh yang pekat muncul dalam energi yang kacau. Seekor burung merak beraneka warna muncul, melepaskan cahaya yang menyala-nyala, ingin menghancurkan telapak tangan itu. Adik bungsu, itu kamu. Pendeta Tao tua itu menunjukkan ekspresi yang aneh. Telapak tangannya berkedip-kedip dengan cahaya, memperbaiki burung merak warna-warni di tempatnya. Kamu adalah kakak naga merah. Merak warna-warni itu adalah gumpalan kehendak ilahi Raja Merak. Ia memasuki energi yang kacau untuk membantu muridnya bila diperlukan. Di kejauhan, hati Ye Fan bergetar. Pendeta Tao tua ini adalah kakak angkat Raja Merak yang disumpah. Seperti yang diharapkan, dia memiliki latar belakang yang hebat. Ini aku. Saya muncul lagi, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda segera setelah saya tiba di wilayah utara. Taois tua itu mengangguk, melepaskan energi yang kacau dan burung merak beraneka warna. Di samping, Kong Teng tercengang. Kakak laki-laki guru, orang macam apa itu? Ye Fan merasa khawatir. Orang macam apa dia ini? Dia menghilang selama 1500 tahun tiba-tiba. Dikatakan bahwa Raja Merak telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Pendeta Tao tua ini mungkin berusia hampir 3000 tahun. Ceritanya panjang. Saya terjebak di tebing suci dan hampir mati di sana. Saya terjebak selama 1500 tahun. Pendeta Tao tua itu menghela nafas. Tebing suci. Tebing yang diwarnai hitam dan merah oleh darah dari tubuh suci orang-orang dahulu. Burung merak beraneka warna itu tampak terkejut. Aku tidak bisa menemukan darah dari tubuh suci para leluhur. Sebaliknya, saya tidak sengaja memasuki formasi yang diukir oleh Kaisar Agung dan hampir mati. Hahaha. Saya melihat bahwa naga merah kakak telah menjadi lebih kuat sekarang. Orang yang selamat dari bencana pasti akan mendapatkan keberuntungan. Burung merak hitam tertawa. Setelah 1500 tahun bermeditasi, saya akhirnya mendapatkan pencerahan. Saya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Pendeta Tao tua itu tersenyum dan mengangguk. Aku berpikir bahwa di dunia ini, orang yang ingin membunuh kita secara diam-diam bahkan belum lahir. Bagaimana mungkin kakak naga merah bisa mati? Raja Merak tertawa. Kakak, kau punya kesempatan besar. Menilai dari aura pembunuh bawaan yang telah ditangkap, kau telah memperoleh segel kekacauan alami. Dengan itu di tanganmu, para penguasa bijak agung mungkin akan khawatir. Aku baru saja mendapatkannya belum lama ini. Aku baru saja akan membunuh Tuan Suci Al-Qaid. Kakak, ikutlah denganku segera. Kali ini, aku berencana untuk membunuhnya. Seperti yang diharapkan, Raja Merak mengambil batu kekacauan. Apa yang hancur barusan hanyalah segumpal esensi kekacauan, bukan tubuh asli segel. Haruskah kita segera pergi? Pendeta Tao tua itu benar-benar ingin kembali ke benteng batu karena material batu di sana mengejutkannya. Itu mungkin berisi sesuatu yang dia butuhkan. Ya, kami akan segera pergi. Divine Sense Raja Merak berubah menjadi seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Dia berkata, aku membiarkan para pembudidaya ras monster datang ke sini untuk memancing penguasa suci Al-Qaid yang ada di daerah ini. Aku akan mencegat dan membunuhnya di tengah jalan. Saya pikir dia sudah menerima berita itu. Sebaiknya kita pergi dengan cepat. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Setelah pendeta Tao tua mengatakan ini, dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Dengan goyangan ringan di lengan bajunya, beberapa lusin orang, termasuk Ye Fan, muncul. Kalian sebaiknya pergi secepatnya. Ini bukan tempat yang bisa kalian ikuti. Pendeta Tao tua itu menyapu tatapan acuh tak acuh ke arah mereka. Kakak naga merah, kita tidak bertemu satu sama lain selama 1500 tahun. Mari kita mengobrol dengan baik di jalan. Dengan kilatan cahaya, pendeta Tao dan Raja Merak menghilang dalam sekejap mata. Kong Teng juga pergi dengan cepat. Jadi seseorang yang bisa bertarung melawan Dewa Suci sangat menakutkan. Benar-benar menakutkan. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Setiap kali dia melihat seseorang dengan level ini bertarung, dia akan memiliki pemahaman baru. Semakin dia mengerti, semakin dia merasa bahwa Great Sage Lord itu menakutkan. Anjing hitam besar muncul di cakrawala, berubah menjadi cahaya hitam dan berlari mendekat. Dia mengutuk, cepat pergi. Orang kejam seperti ini membuatku merasakan bahaya besar.
Mereka dengan cepat kembali ke benteng batu. Pada saat ini, Wang Su dan yang lainnya juga telah kembali. Waktu semakin mendesak. Untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin, Ye Fan berdiskusi dengan mereka dan memasukkannya ke dalam botol batu giok murni. Kemudian, dia mengeluarkan kuali dan berdiri di langit. Semua batu dimasukkan ke dalam kuali. Dengan suara gemuruh, bahkan fondasinya pun tercerabut. Batu-batu yang diincar oleh Taois naga merah itu jelas bukan batu biasa. Jika bukan karena Taois tua ini, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mempelajari rahasia alat-alat batu ini? Termasuk penggilas batu, tumpukan batu, batu fondasi, dan sebagainya, tumpukan batu yang besar semuanya dimasukkan ke dalam kuali. Tiba-tiba, tempat ini menjadi jauh lebih tandus. Pada saat yang sama, Kaisar Hitam juga telah selesai mengukir pola Dao. Mereka langsung menyeberangi kekosongan dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Setengah bulan kemudian, Ye Fan muncul di prefekturku. Dia menemukan Tu Fei dan memintanya untuk membantu menyelesaikan orang-orang ini. Begitu mereka bertemu, Tu Fei menyerbu dengan penuh semangat. Di mana kompornya? Tunjukkan padaku. Karena dia tahu bahwa Little Rock, Yao Xi, dan Yao Guang telah ditundukkan, dia benci karena dia tidak dapat segera menemukan Ye Fan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ye Fan tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia mengeluarkan kompor dan menunjukkannya kepada Tu Fei. Haha, Tu Fei tertawa, memegang kompor di tangannya dan mengguncangnya. Dia mengirim pesan ke kompor. Anak suci Yao Guang, Yao Xi, apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat merindukanmu. Gedebuk. Bisakah kompor yang rusak ini menyegelnya? Dia menamparkan kompor dengan keras, mengguncang orang-orang di dalamnya. Ye Fan mengambil kompor itu dan berkata, tidak masalah untuk menaklukkan mereka selama 1 atau 2 tahun. Cepat carikan aku tempat untuk menempatkan orang-orang di benteng batu. Akhirnya, Tu Fei membawanya ke sebuah tempat yang disebut Prefektur Hao. Oasis ini memiliki lebar beberapa ribu mil. Itu adalah wilayah kakeknya. Bukan masalah untuk menempatkan puluhan keluarga di sana. Mereka hanya perlu menemukan tempat dengan bukit-bukit yang hijau dan air yang jernih. Lingkungannya jauh lebih baik daripada benteng batu. Hei, kamu tidak perlu membawa batu saat pindah, kan? Tu Fei melongo, menjatuhkan rahangnya. Itu karena tumpukan batu besar itu seperti gunung kecil. Mereka terlihat biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Orang-orang di benteng batu puas dengan tempat yang indah ini. Karena mereka telah membeli banyak bahan, mereka tidak kekurangan apapun. Mereka hanya perlu membangun sebuah rumah. Penduduk desa sangat bersemangat. Mereka semua antusias untuk membangun rumah baru. Ye Fan langsung mengasingkan diri. 10.000 kilogram musim semi sudah cukup baginya untuk memasuki langit ketiga Istana Dao. Selama 1 bulan penuh, dia terbenam dalam keadaan halus. Tubuhnya berubah secara ajaib. Kitab suci Kaisar Barat itu luar biasa. Ye Fan mendorongnya dengan tenang. Dia merasa sangat luar biasa. Selama bulan ini, dia bisa mendengar nyanyian Passing Self. Di dalam Istana Dao, sepertinya ada nyanyian Buddha. Suara-suara pengorbanan kuno merobek ruang dan waktu, melayang di udara. Meskipun dia lahir di masa sekarang, ada aku yang hidup di masa lalu. Beberapa orang mengira bahwa diri yang telah berlalu sedang melantunkan nyanyian untuk masa kini. Tentu saja, banyak orang yang tidak setuju dengan hal ini. Para tokoh papan atas percaya bahwa itu adalah diri Dao. Sisi dari sifat Dao seseorang adalah menangkap jejak Dao dan menggerakkan Dao agung dunia. Apakah itu diri yang melewati atau diri Dao? Selama bulan ini, mereka mengaduk-aduk dunia untuk memberi makan sang penguasa kehidupan, memungkinkan aku dalam kehidupan ini menjadi abadi. Selama bulan ini, 5 energi di Istana Dao Ye Fan seperti naga yang menari-nari di udara. Dia mendengarkan suara nyaring dari Dao Agung. Tubuhnya bersinar, terus bertransformasi. Setelah hari ke-30, kitab suci Kaisar Barat berhenti beredar. Energi esensi di langit dengan gila-gilaan mengalir ke bawah, benar-benar menenggelamkan area pengasingan Ye Fan. Rambut hitamnya tergerai di bahunya saat dia berdiri tegak. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan besar. Dia merasa seolah-olah dia bisa membunuh seekor naga dengan 1 pukulan. Dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya.